Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, setiap hari Rabu kita nggak bosan ya menunggu kehadiran kita bersama-sama, walaupun hari sudah larut malam, tapi kita percaya di saat kita bayar harga buat Tuhan, maka Tuhan juga akan memberkati kita lebih lagi. Haleluya. Ya, karena Tuhan mau kita dekat selalu dengan Dia. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini kita masih berbicara tentang keluarga, tentunya sesuai dengan tema dari teman-teman yang sampaikan kepada saya, pinginnya berbicara soal keluarga. Baiklah, tadi saya berdoa sama Tuhan, apa yang saya harus sampaikan tentang keluarga ini. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, tentu ada satu kata yang tentunya teman-teman gak asing lagi mendengar kalau kita sering keluar masuk gereja, yaitu kata mesbah. Katakan sama-sama mesbah. Haleluya. Ya, dari kata mesbah ini ada mesbah pribadi, ada mesbah keluarga. Nah, saya ingin membahas tentang yang namanya mesbah keluarga. Ya, kenapa sih sebagai keluarga di dalam Tuhan kita penting banget sih buat mesbah keluarga? Ya, udah kita capek-capek ya bangun pagi, apalagi ibu-ibu kan. Sekarang bangun pagi ngurus anak sekolah, belum lagi harus kerja pulang malam, ngurusin suami lagi, ya kan? Masih harus juga dituntut untuk bangun mesbah keluarga. Nah, sebetulnya apa sih pentingnya kita membangun mesbah keluarga? Ya, seberapa esensi Tuhan menghendaki kita membangun mesbah keluarga? Oleh sebab itu, saya ingin langsung mengajak kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, karena materinya saya baru tadi berdoa Tuhan kasih, jadi saya belum maksimal membuat PowerPoint ya, tapi saya berharap dengan PowerPoint yang saya buat, karena saya tadi sambil di jalan buru-buru ya, ternyata formatnya antara Keynote, karena saya bikin pakai Keynote dengan PowerPoint agak berbeda, saya belum edit lagi. Oke, ya. Yang mendasari mesbah keluarga terlebih dahulu, kita harus belajar terlebih dahulu ya. Mari kita lihat dalam Ayub pasal pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7 ya. Demikian firman Tuhan, Ayub 1 ayat 6 sampai 7, demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Perhatikan baik-baik jawabannya. "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi." Wow, haleluya. Ya, iblis bisa jawab Tuhan ya, dia bilang kerjaan dia ya perjalanannya itu mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah, saudara, apa yang dilakukan iblis dalam dia berjalan dan menjelajah bumi ya? Karena ternyata pertanyaan ini dipertanyakan sama Tuhan bukan di ayat ini aja, tapi kalau kita melihat di ayat yang berikutnya, Ayub pasal 2, ayat yang pertama sampai dengan yang kedua, pertanyaan yang hampir mirip sama ini pun diulang lagi sama Tuhan. Ya, saya bacakan buat teman-teman, dikatakan, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Perhatikan, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Jawabannya sama, saudara, konsisten juga. Dia bilang apa? Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Jadi ini kerjaannya iblis nih, saudara ya. Dia selalu keliling-keliling menjelajah bumi. Sebetulnya apa yang dia lakukan dengan keliling-keliling menjelajah bumi? Ya, apakah iblis kurang kerjaan? Nah, kalau kita ingin mengacu kepada dasar jawaban iblis, yaitu mengelilingi dan menjelajah bumi, kita akan mendapatkan korelasinya di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 ya. Dijelaskan nih tujuan mengelilingi bumi, yaitu firman Tuhan katakan, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis." Apa? Dikatakan selanjutnya, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dengan jelas iblis itu berjalan-jalan keliling bumi, ya, dia berkeliling-keliling di bumi ini, dia itu sedang mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Jadi ini kata kuncinya. Dia itu bukan sembarangan keliling-keliling seperti saudara keliling mall, ya kan? Yang saudara lihat apa? Mungkin saudara lagi kertas, LV gitu kan, Hermes gitu kan, yang ibu-ibu kan.
Nah, kalau iblis beda, yang diincar orang yang dia incar, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, nah, saudara perhatikan dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Makanya ya iblis itu diilustrasikan seperti ini, saudara. Ya, dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Nah, jadi iblis dalam Yohanes 10 ayat A ini dikatakan iblis itu kalau datang mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi yaitu makanya dikatakan seperti singa mengaum mencari orang ya yang lemah, yang sedang nggak berdaya, bahkan saudara mau ditelannya, dibunuhnya, dihancurkannya. Nah, oleh sebab itu kalau kita belajar ya dalam kebenaran firman Tuhan, pertanyaannya satu, apakah Yesus dulu waktu dia juga menjadi manusia, dia juga sama tuh, ya kan? Dia mau dijatuhin sama iblis juga. Padahal kan iblis harusnya tahu dia tuh anak Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, yang saya mau bilang sama teman-teman, ya, iblis memang tahu bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan, ya. Tapi saya mau kasih tahu sama saudara, iblis itu tidak akan gampang menyerah hanya karena dia diketahui dia adalah anak Tuhan pada saat itu. Ya, dia juga berusaha menjebak dan menjatuhkannya. Saudara bayangkan Yesus aja mau dijebak dan dijatuhkannya, apalagi saudara. Ya, saudara pengen bukti ayatnya? Yuk kita lihat sama-sama ya. Waktu iblis coba menjebak dan menjatuhkan Tuhan, ya, dikatakan Lukas pasal 4 ayat 2 sampai 4. Ya, di situ ia tinggal 40 hari lamanya. Ya, dia berpuasa kan? Ingat cerita ini, dan dikatakan dan dicobai iblis. Lama di situ ia tidak makan apa-apa dan sesudah waktu ia lapar. Perhatikan nih, iblis mencobainya. Gimana caranya? Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Ya, apa respon Yesus waktu dijebak sama iblis, mau dijatuhkan sama iblis? Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia tidak hidup, ya. Manusia bukan hidup dari roti saja, ya. Nah, kata jika di sini membuktikan bahwa sebetulnya iblis itu tahu bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Ya, dia masih tetap berusaha menjebaknya, ya. Dan bahkan selanjutnya dia nggak berhenti sampai di situ waktu dia nggak berhasil. Kalau teman-teman baca di ayat selanjutnya, Lukas 4 ayat yang ke-5 sampai ke-7 juga kembali dicobai lagi, saudara. Dibilang begini, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku akan memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Pertanyaannya begini dari firman Tuhan ini. Apakah iblis benar punya kekuatan, punya kekuasaan di muka bumi ini? Saya bilang iya, dia punya kuasa, saudara. Dia punya kekuatan itu. Tapi saudara harus tahu, dia bukan yang maha kuasa. Haleluya. Dia memang punya kuasa. Makanya nggak heran kalau ada orang-orang yang ke Gunung Kawi pengen kaya, bener nggak bisa kaya? Ada beberapa yang kaya. Haleluya. Ada yang nyembah sesuatu berhala. Bisa nggak dia ini? Bisa. Tapi ingat, ya dia bukan yang maha kuasa. Makanya apa yang dia beri biasanya dia minta tumbal. Dia minta dikembalikan lagi. Ya, saya pernah melayani sebuah keluarga. Ya, keluarganya ini sebelumnya belum dalam Tuhan. Dia nggak ngerti kebenaran firman Tuhan. Dia pakai opo-opo, dia main kuasa gelap, saudara. Supaya apa? Kehidupan keluarganya itu diberkati. Saudara tahu, ya, berjalan dengan waktu dia diberkati secara luar biasa. Tapi saudara tahu anak yang pertama cacat hidupnya. Anak yang kedua meninggal, ya. Anak yang ketiga juga idiot, saudara terkasih dalam Tuhan. Pokoknya aneh-aneh, saudara. Kenapa? Karena iblis ambil jiwanya. Haleluya. Dan ini yang dikatakan buat apa kekayaan kalau anak-anak kita akhirnya jadi tumbal. Dan mungkin bukan cuma anak, tapi siapa-siapa saja tergantung waktu kita negosiasinya dengan iblis, dengan kuasa kegelapan yang akan kita pakai. Nah, oleh sebab itu hindari main-main kuasa kegelapan, ya. Cukup percaya Yesus saja, maka hidup kita akan dipelihara dan penuh damai sejahtera. Haleluya. Ya. Nah, kita lihat baik-baik dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu,
ia mundur daripadanya. Apakah dia nyerah, saudara? Waktu dia cobain Yesus nggak bisa-bisa, dia memang mundur. Tapi dia bilang dalam ayat 13 ini apa? Dia menunggu waktu yang baik. Bayangin loh saudara, iblis itu nggak gampang nyerah untuk menjatuhkan manusia. Termasuk Yesus waktu jadi manusia, saudara. Ya, dan terbukti, dia bukannya omong kosong, dia ingin menjatuhkan manusia. Kalau saudara lihat Lukas pasal 22 ayat yang ketiga, ini kesempatan saudara terkasih dalam Tuhan. Dikatakan waktu dia pengen jatuhin Yesus, dia bilang apa? Maka masuklah iblis ke dalam Yudas. Saudara tahu Yudas siapa? Yudas Iskariot adalah salah satu murid Yesus dan akhirnya menjual Yesus. Dan dia jual Yesus dengan 30 keping uang perak. Ya, walaupun akhirnya dia menyesal, dia bunuh diri, saudara. Makanya kalau saudara ke Israel, saudara ada dibawa ke sebuah tempat di tengah-tengah jalan, ada lembah. Di situ dia bunuh diri, saudara, di atas 30 keping uang peraknya itu. Ya, nah, saudara terkasih dalam Tuhan, ya, ia masuk ke dalam Yudas untuk menjual Yesus. Dan saudara, iblis merasa padahal waktu itu dia sudah menang. Itu waktu yang terbaik, akhirnya dia juga bisa menjatuhkan Yesus. Ya, Yesus memang tahu, iblis memang tahu Yesus itu adalah anak Tuhan, tapi dengar baik-baik. Saya bilang kan tadi iblis punya kuasa tapi dia tidak maha kuasa. Makanya dia senang bahwa dia bisa menjatuhkan Yesus, dia nangkap Yesus dan dia senang bahwa ya walaupun dia tahu Yesus adalah anak Tuhan, tapi dia nggak tahu bahwa Yesus sebetulnya memang bukannya ditangkap itu ke atas karena dia kalah, tapi dia menyerahkan diri. Kenapa? Karena dia harus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan ini skenario Tuhan yang iblis sama sekali tidak mengerti. Haleluya. Makanya setelah 3 hari dia bangkit dari antara orang mati, dia turun ke dunia orang mati, dia bilang mana kunci? Kunci alam maut pun dia ambil. Kenapa? Karena dia berkuasa bahkan di alam mati juga. Haleluya. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Ya, banyak agama di dunia ini dan mereka nggak pernah bilang bahwa Tuhannya itu masih hidup. Tapi Tuhan kita dia mati tapi dia bangkit lagi. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Ya, oke, kembali kepada kisah Ayub yang saya ingin jelaskan sama saudara. Ya, kalau Yesus saya dicobai, bagaimana dengan Ayub? Nah, kita belajar, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, selama iblis itu juga mengelilingi dan memperhatikan serta berusaha menjebak dan menjatuhkan Ayub, ya jawabannya ada di Ayub pasal 1 ayat 8 sampai ke 9. Dia bilang begini, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Haleluya. Ya, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab dia tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur. Perhatikan ya, ini Ayub adalah orang yang saleh dan jujur di zamannya. Bahkan dia takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Ya, artinya gini, iblis selama itu merencanakan dan ingin tetap berbuat yang jahat untuk Ayub. Tapi nggak bisa. Haleluya. Waktu ayat ini dikatakan dia menghadap Tuhan, nggak bisa. Ayub tuh nggak bisa diapa-apain walaupun dia selalu ingin berusaha menjatuhkan Ayub. Kenapa? Coba, jawabannya di ayat yang ke-10. Dia bilang begini, bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya, apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Wow, haleluya. Dikatakan bukankah engkaunya ini huruf besar, engkaunya ini adalah Allah Bapa. Bukankah Bapa yang membuat pagar sekelilingnya dia, pagar di dalam rumahnya, pagar di dalam segala apa yang dimilikinya. Makanya iblis nggak bisa menjatuhkan karena memang dia hidup benar. Saudara terkasih dalam Tuhan, ada pagar perlindungan Tuhan. Wow, haleluya. Nah, ini yang harus kita belajar. Apa sebetulnya pagar perlindungan Tuhan yang menyertai hidup kita, rumah tangga kita, finansial kita, sehingga nggak pernah bocor. Nah, kita harus belajar di sini, saudara terkasih dalam Tuhan. Ya, mari kita lihat baik-baik yang menyebabkan pagar itu ada dan menjadi pagar yang membentengi Ayub pada saat itu. Ayat yang kelima dikatakan, setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, perhatikan, pagi-pagi, apain Ayub? Bangunlah Ayub. Lalu apa? Mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Sebab pikirnya, mungkin anak-anakku telah berbuat dosa.
dan telah mengutuki Allah dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Jadi gini, yang dibuat Ayub itu setiap hari, setiap pagi itu, dia membangun mesbah keluarga, dia membangun mesbah doanya. Dan itu yang membuat anak-anaknya itu, saudara terkasih dalam Tuhan, kalaupun dia berbuat salah, waktu dia mengadakan party malamnya, itu kembali dikuduskan. Bahkan minimal pribadi dia sendiri pun dalam pagar perlindungan Tuhan. Selama Tuhan belum mengizinkan pagar itu diangkat dan iblis mencobai dia, iblis nggak bisa cobai dia. Dan nggak bisa menyentuh apapun yang menjadi milik dia. Nah, seperti apa sekarang perlindungan Tuhan atas keluarga itu? Coba kita lihat. Sakaria pasal 2 ayat yang kelima. Ya, nah ini Sakaria betul, bukan Sakaria lengkong ya. Haleluya. Itu Om Oki itu ya. Sakaria 2 ayat yang kelima. Ini yang ada firman Tuhan. Dan aku sendiri, demikian firman Tuhan, akan menjadi tembok berapi baginya di sekelilingnya. Dan aku akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Haleluya. Cuman satu. Dia setiap kali dia membuka mesbah keluarga, dia membangun mesbah doa, maka ada tembok berapi yang ada di sekeliling kita. Apapun panah-panah api si jahat akan dihancurkan, diluluhlantahkan, akan hangus sebelum kena menyentuh kita. Makanya orang yang benar itu seperti ada pagar perlindungan Tuhan. Suatu ketika saya KKR ya di daerah terpencil ya di tengah-tengah lapangan bola, saya KKR. KKR ini ibadah kebangunan rohani. Dan yang hadir di situ adalah tokoh-tokoh spiritual, dukun-dukun yang ada, dan mereka ingin menjatuhkan saya, pengen membunuh saya. Tapi kesaksiannya mereka nggak bisa menyentuh saya. Saya pikir dulu, waktu saya baru bertobat, saya banyak mendengar cerita ya pendeta-pendeta yang besar namanya, saudara. Ya mungkin karena dia lebih sakti dari saya lah. Ya saya pernah mendengar mereka juga nggak bisa disantet, nggak bisa diteluh. Tapi saudara, siapa saya ini waktu saya dipakai Tuhan? Dan ternyata saya nggak sadar waktu saya melayani di sana. Ternyata kesaksian hari-hari selanjutnya mereka dijamah Tuhan. Kenapa? Mereka juga pingin ya berbuat yang tidak baik waktu saya melayani di sana. Mereka ingin bunuh saya dengan kuasa teluh dan lain sebagainya. Tapi dia bilang, dia nggak bisa nyentuh saya. Seperti ada sinar yang melingkupi saya. Dan saya percaya, saya nggak bisa apa-apa. Tapi ada pagar perlindungan Tuhan. Ada sinar kemuliaan Tuhan yang turun. Waktu kita hidup benar dan melayani Tuhan dengan sungguh. Haleluya. Ya, makanya saudara terkasih dalam Tuhan, hidup itu harus benar. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa sebenarnya fungsi daripada mesbah keluarga? Kalau Ayub tadi dilindungi oleh Tuhan, ya. Nah, apa sebetulnya mesbah keluarga bagi kita? Yang jelas nomor satu, sama. Perlindungan bagi Tuhan atas keluarga kita. Selama kita membangun mesbah seperti Ayub, sebelum diizinkan anaknya disentuh dan semuanya disentuh, itu nggak ada yang bisa menyentuh keluarga dia. Haleluya. Mazmur 91 ayat yang ke-14 dikatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Perhatikan kata meluputkannya. Artinya gini, ya dibuat nggak bisa kena sama kita. Orang yang berakakan yang tidak baik, termasuk kuasa kegelapan. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Khusus buat teman-teman yang berbisnis, kita nggak tahu ya bahwa banyak saingan bisnis yang kita ini tinggal di Indonesia ini yang masih percaya dengan kuasa gelap. Dalam berbisnis orang yang tidak takut Tuhan, itu main perdukunan itu biasa. Nah, gimana caranya? Kalau saudara nggak mau dikerjain sama dia, ya saya banyak sekali ngedoain toko-toko jemaat yang awalnya dia bilang suka ada bau bangkai lah, suka ada hal-hal yang mistis lah, tokonya jadi sepi lah, ada yang dilemparin tanah bekas kuburan lah, jadi nggak laku. Saudara, itu banyak yang terjadi. Tapi saya bilang kalau kita bangun mesbah keluarga, nah ini akan diluputkan hal-hal yang seperti itu, saudara. Haleluya. Yang kedua, apa fungsi kita bangun fungsi mesbah keluarga? Ya, Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-42 dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Waktu saudara bersama-sama dengan istri dan anak membangun mesbah keluarga, saudara harus tahu bahwa di situ membuat ya kita yang berbeda-beda, suami istri latar belakang berbeda, ya kan budaya berbeda mungkin, tingkat intelektual berbeda,
Di latar belakang keluarganya dulu berbeda, sukunya mungkin berbeda, tapi jadi sehati, sepikir, sejiwa. Ya, kenapa? Karena waktu kita berdoa kita sama-sama mencurahkan fokusnya cuma kepada Tuhan. Dan waktu Tuhan melawat kita sama-sama jadi sehati, sepikir, sejiwa. Kalau saudara tanya, Pak, saya tuh nggak sejalan dengan pasangan saya. Saya ke kiri, dia ke kanan. Saya ke utara, dia ke sebaliknya ke selatan. Saya ke barat, dia ke timur. Oke, pernah nggak kita membangun mesbah doa? Waktu di mesbah doa, dua yang berbeda arah itu akan semakin lama-lama dijamah oleh Tuhan. Akan menjadi sehati, sepikir, sejiwa. Seperti jemaat di Kisah Para Rasul, jemaat gereja mula-mula. Mereka dipertemukan dalam doa dan setiap doa itu mereka jadi sehati, sepikir, sejiwa. Haleluya. Hal yang ketiga, ya. Hal yang ketiga, yang terakhir, saudara terkasih dalam Tuhan. Ini ayatnya panjang, tapi saudara boleh catat dan nanti teman-teman boleh baca sendiri. Itu di Mazmur pasal 128. Di Mazmur pasal 128. Di sini berbicara waktu saudara membangun mesbah keluarga. Ada berkat turun. Bukan cuma buat saudara, tapi buat istri saudara. Dan bukan cuma buat ke anak saudara, tapi sampai ke cucu, sampai keturunan saudara. Ada berkat, barak itu turun. Haleluya. Jadi saudara membangun mesbah itu bukan sesuatu yang sia-sia. Tapi membangun mesbah akan membuat keluarga saudara dan keturunan saudara diberkati secara luar biasa. Saudara menabur, nanti yang menuai pun keturunan saudara. Bukan cuma batas saudara yang menuai. Saudara juga akan menuai apa yang saudara tabur di hadapan Tuhan. Saudara bayar harga, Tuhan pasti bela saudara. Tapi sampai keturunan itu bonusnya. Tuhan juga akan memberkati keturunan saudara. Saya punya oma, ya kalau teman-teman dulu suka ke rumah saya, ya kalau kayak dulu Eri, kayak siapa itu sering ke rumah lah. Ya Raymond juga tahu itu, oma saya panggilnya si emak. Itu dipanggil Tuhan terakhir umur 103 tahun. Ya, dia membesarkan saya juga, dia yang masakin saya dan lain sebagainya. Saya lebih banyak waktu di rumah sama emak lah gitu ya. Dan dia adalah seorang pendoa. Bahkan saya bisa bertobat. Saya percaya itu karena doa-doa dia. Saudara tahu kalau kita lihat saudara kita itu doanya itu 5 waktu. Ya kan? Ya 5 waktu doanya mereka. Oma saya itu, si emak itu, doanya itu lebih dari 5 waktu. Yang baptis mereka dulu itu Papa Thyssen, dia bilang. Pendeta Pentakosta lama, ya orang Belanda. Ya, nah oma saya masih bisa sedikit Belanda waktu itu ya. Jadi dia juga luar biasa lah. Tapi dia pendoa. Dan dia berdoa. Saya jadi saksi hidup nih ya. Saya nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Ya, dia tidur jam 10 malam, jam 12 dia bisa bangun, dia bisa doa sujud, dia punya sendiri tempat buat sujud. Ya, jam 3 pagi dia tidur, jam 3 dia bangun lagi, dia bisa doa lagi. Jam 5 dia bangun bisa doa lagi. Jam 12 dia bisa, jam 12 siang dia bisa doa lagi. Jam 3 dia doa lagi. Ya. Jam 9, jam 10 malam sebelum tidur dia doa lagi. Saudara, dia punya kehidupan doa yang luar biasa. Kalau saya boleh ada hari ini, saya percaya karena ada dia yang selalu membangun mesbah doa. Dan saya adalah salah satu benihnya. Saya percaya saya dipanggil seperti ini, saya mengalami pertobatan bukan karena hebatnya saya. Tapi ada orang yang bayar harga berdoa juga buat saya. Haleluya. Jadi berkat atas anak, istri, dan cucu itu akan turun. Ya, waktu kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita membangun mesbah doa ini. Nah pertanyaannya sekarang begini, bro. Ya, saudara, saya tadi mulai jam 10 lewat 10, sekarang sudah jam 10 lewat 33. 5 menit lagi saya akan selesai. Ya. Saya nggak akan lebih dari 30 menit. Ya, masih 20 menit lebih. Oke. Waktu yang berdoa yang terbaik untuk mesbah keluarga itu kapan sih bro baiknya? Oke. Setiap orang punya komitmen, kebiasaan, beda-beda. Tapi kalau saya boleh sarankan, kita balik kepada firman Tuhan. Ya, ada 3 contoh ayat firman Tuhan. Yang pertama, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ya, dikatakan intinya begini. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru apa? Tiap pagi besar kesetiaanmu. Ada kata tiap pagi. Coba kita lihat di Kidung Agung ya, pasal 7 ayat 11 sampai 13. Ya, ini sebetulnya menggambarkan, ini bukan kitab porno. Kalau orang dunia bilang ini kitab porno kalau baca ini, padahal bukan. Ini menggambarkan bagaimana kita dipersiapkan menjadi mempelainya Tuhan. Tuhan adalah mempelai pria, kita adalah mempelai wanitanya Tuhan. Ya, supaya kita bisa jaga kehidupan kita.
Kidung Agung pasal 7 ayat 11 sampai 13 dikatakan begini. Mari kekasihku, kita pergi ke padang bermalam di antara bunga-bunga pacar. Mari kita perhatikan baik-baik. Pergi pagi-pagi ke kebun anggur dan melihat apakah pohon anggur sudah berkuncup, apakah sudah mekar bunganya, apakah pohon-pohon delima sudah berbunga. Di sanalah aku akan memberikan cintaku kepadamu, semerbak buah dudaim. Dekat pintu kita ada berbagai buah-buah yang lezat, yang telah lama dan yang baru saja dipetik. Itu telah kusimpan bagimu kekasihku. Tuhan lagi mengibaratkan saudara adalah kekasihnya. Waktu saudara datang pagi-pagi, dia sudah menyiapkan berkat yang terbaik buat saudara dalam Kidung Agung ini. Wow, luar biasa saudara. Haleluya. Satu lagi ya saudara terkasih dalam Tuhan, ya. Diajarkan Yesus, Markus pasal 1 ayat 35 dikatakan, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Haleluya. Jadi kalau saudara tanya sama saya, idealnya berdoa itu pagi. Ya, orang Belanda bilang piston pagi. Ya. Orang Indonesia bilang saat teduh pagi. Ya, orang-orang zaman sekarang bilang renungan pagi. Apa aja namanya, tapi intinya kita baca dan merenungkan firman Tuhan, membangun mesbah doa tersebut. Haleluya. Haleluya. Yang terakhir, ya, pertanyaannya, bro, kalau kita lupa bangun mesbah, apakah pagar perlindungan Tuhan itu masih ada? Nah, kita lihat ya. Markus 14 ayat 38 bilang begini, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Artinya apa? Kalau saudara nggak ada mesbah lagi, hati-hati daging saudara semakin kuat dan saudara bisa lemah dan saudara bisa jatuh. Haleluya. Ya. Jadi sebetulnya saudara harus tahu isi hati Tuhan. Kehendak Tuhan melindungi saudara dan saya. Tetapi kalau kita nggak berjaga-jaga, ya, daging itu semakin kuat, roh kita semakin lemah, maka kita akan kompromi dengan dunia ini, baik keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ya, bahkan mulut kita pun akan mengucapkan kata-kata yang salah, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Makanya saudara harus ingat firman Tuhan katakan dalam Amsal pasal 18 ayat yang ke-21. Dia bilang apa? Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Ya, kalau saudara menggemakan bangun hubungan sama Tuhan, saudara buahnya juga manis. Tapi kalau saudara jauh dari Tuhan, yang saudara omongin, katakan, bukan hubungan sama Tuhan, tapi kata-kata yang tidak baik, dan itu akan membuat hidup saudara semakin tercemar. Jadi kesimpulannya, jika terus-menerus kita tidak membangun mesbah dan bergaul intim dengan Tuhan, akhirnya kita sendiri kosong secara spirit, secara roh. Ya, dan akhirnya ada celah yang terbuka dan akhirnya iblis bebas menyerang. So hari ini saya percaya kita semua kepingin keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Bangunlah mesbah keluarga dimulai dari kita pribadi. Suka hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa teman-teman. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau mengajar kami tentang mesbah keluarga. Kami berjanji kepada Tuhan, kami akan membawa pasangan kami juga anak-anak kami untuk selalu melekat kepada Tuhan. Berikan kami hati yang haus dan lapar akan Tuhan, yang selalu membangun mesbah, sehingga kami percaya di dalam mesbah Tuhan. Hadirat Tuhan nyata dan pemeliharaanmu akan membuat kami dan seisi rumah kami akan terus dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna, bahkan janji Tuhan akan tergenapi. Terima kasih Tuhan, materaikan firman Tuhan ini dalam nama Yesus, haleluya. Amin.